Shalom, shalom, Bapak Ibu Saudara Saksi Kristus. Terima kasih Saudara telah membantu pelayanan kami di dalam pekerjaan Tuhan dengan mensubscribe channel ini. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya dan tombol jempolnya. Kami senantiasa mendoakan kiranya saudara semua sehat-sehat selalu dan baik-baik saja di dalam segala sesuatu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Kali ini kita membahas bagian kedua dari penafsiran dari penglihatan yang Tuhan nyatakan kepada saya di dalam doa saya, di mana Tuhan mencurahkan apinya, api berbicara tentang pencurahan Roh Kudus. Tuhan sedang mencurahkan rohnya atas seluruh bumi hari-hari ini. Puji nama Tuhan. Beberapa kali Tuhan menyatakan api di dalam doa-doa saya. Saya berharap kalau Tuhan berkehendak di lain waktu, saya akan bagikan kepada saudara kesaksian saya yang lainnya, di mana Tuhan menyatakan kepada saya tentang api. Baik saudara, peringatan Tuhan yang pertama itu adalah sebagai orang percaya, Roh Kudus dicurahkan Tuhan kepada kita semua. Kita tahu pertama-tama Tuhan mencurahkan Roh Kudus itu kepada murid-muridnya setelah Tuhan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kemudian setelah itu Roh Kudus dicurahkan ke atas seluruh bumi, di mana Tuhan sedang menggenapi firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17 atau di dalam Yoel 2 ayat 28. Mari kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Amin. Puji nama Tuhan. Saya teringat suatu ketika di saat saya sedang berdoa, mendoakan bangsa-bangsa, tepatnya pada tanggal 6 Juni 2021 tahun lalu, Tuhan memperlihatkan kepada saya sebuah bola dunia. Jadi saya seperti melihat dunia, dan saya melihat bala tentara malaikat itu berbaris memenuhi langit, dan di tangan malaikat itu membawa api. Masing-masing semuanya membawa api. Kemudian mereka turun ke bumi, setelah itu menyebar memenuhi seluruh bumi. Pada saat itu saya melihat dunia yang gelap itu, malaikat turun, dan bumi itu, seluruh bumi itu menjadi terang benderang. Wow, luar biasa Tuhan. Lalu Roh Kudus memberikan peneguhan kepada saya di dalam firman Tuhan, di dalam Yesaya 9 ayat 1. Dikatakan di situ, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Di dalam Matius 4 ayat 16, firman-Nya yang sama di situ, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Amin, amin. Puji Tuhan. Inilah janji Tuhan kepada kita, bahwa bangsa-bangsa yang di dalam kegelapan akan diterangi oleh Tuhan. Kita semua, seluruh bumi, Tuhan berjanji
Tuhan memindahkan kita dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Itulah janji Tuhan tentang keselamatan bagi kita semua. Bukan karena kita telah berbuat baik, tetapi karena kasih Tuhan yang menyelamatkan kita semua orang berdosa. Luar biasa Tuhan. Haleluya. Kemudian yang kedua, Roh Kudus dicurahkan kepada kita tujuannya agar mempersiapkan diri kita dalam menghadapi apa yang sedang atau akan terjadi di hadapan kita. Dan Tuhan mencurahkan Roh Kudus untuk menolong hidup kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wow, puji nama Tuhan. Amin, amin. Inilah roh kebenaran yang Tuhan berikan bagi kita, supaya kita semakin mengenal Tuhan. Dunia tidak mengenalnya. Lalu apakah ciri-ciri hidup kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus? Yaitu bila kita dapat menghasilkan buah-buah roh. Namun yang tidak berbuah akan dipotong oleh Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 15. Mari kita lihat di dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah bagi dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin, amin, haleluya, puji nama Tuhan. Jadi saudara, kita diingatkan kembali bahwa kita harus hidup di dalam firman Tuhan, hidup dipimpin oleh roh Tuhan. Artinya kita sangat membutuhkan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan. Maka kita akan dipenuhi oleh roh Tuhan dan kita menghasilkan buah. Sebab kalau kita tidak menghasilkan buah, maka ranting-ranting itu akan dipotong. Wow. Dan di dalam Yesaya 11 ayat 2 akan digenapi di dalam kehidupan kita. Yesaya 11 ayat 2, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Amin, amin. Inilah janji Tuhan. Kita akan dipenuhi dengan ketujuh roh. Ketujuh roh Tuhan akan senantiasa memenuhi hidup kita. Itu dari keintiman dengan Tuhan. Dan kita dijamin oleh Roh Kudus untuk menghasilkan buah-buah roh. Kita baca di dalam 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22.
Sebab Dia yang telah menunggukan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Wow. Jaminan, Roh Kudus menjadi jaminan bagi kita. Tuhan menyediakan segala sesuatunya untuk kita, dan Roh Kuduslah yang jamin hidup kita. Roh Kudus yang akan memberikan kita membuahkan, menghasilkan buah-buah roh. Seperti yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya, kita tahu buah-buah roh itu adalah kasih. Kita memiliki kasih, buah kasih. Sukacita, kita senantiasa bersukacita. Damai sejahtera, hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Kemudian kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, artinya kita memiliki ini semua di dalam kehidupan kita. Apakah buah-buah itu ada di dalam hidup kita? Kalau sudah ada, saudara, teruslah menghasilkan buah. Dan satu-satunya jalan agar kita senantiasa menghasilkan buah adalah tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus. Tetap tinggal di dalam firman-Nya, intim dengan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kita terus berbuah. Haleluya, puji nama Tuhan. Jangan sampai kita dicela oleh Tuhan, seperti Tuhan mencela jemaat di Efesus, seperti yang terdapat di dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Kita tahu di situ jemaat di Efesus itu, mereka itu sudah di dalam Tuhan. Mereka melayani Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan akui. Mereka itu punya kesabaran. Mereka itu mau menderita karena Tuhan. Tidak mengenal lelah disebutkan di situ. Tetapi Tuhan mencela mereka, saudara. Wow, ini menyeramkan buat saya. Hanya karena mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Jadi, saudara, kita butuh memiliki cinta yang mula-mula kepada Tuhan. Cinta yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Artinya, kita harus hidup di dalam pertobatan. Setiap hari kita bertobat. Bagaimana kita bertobat, disitulah cinta yang mula-mula itu ada. Kita bertobat, kita merasa kita ini orang berdosa. Kita bertobat. Kita butuh Tuhan. Kita mengasihi Tuhan telah menyelamatkan kita. Itu yang Tuhan mau. Kita hidup di dalam pertobatan setiap hari. Maka kasih yang mula-mula itu senantiasa ada di dalam diri kita. Tuhan menghendaki kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hidup dipenuhi oleh Roh Tuhan. Hidup di dalam pertobatan dan cinta yang mula-mula kepada Tuhan. Sehingga kita dapat menghasilkan buah-buah roh dan hidup berkenan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami berdoa, kita semua keluarga kerajaan Allah, semua saudara-saudara seiman, gereja Tuhan, senantiasa hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam cinta Tuhan yang mula-mula, hidup dipenuhi oleh Roh Tuhan, dan dapat menjadi satu tubuh Kristus yang kudus, tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan, sampai Maranatha. Kita semua berkumpul bersama-sama di dalam kemuliaan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih saudara. Biarlah segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan kita naikkan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Shalom.